Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Manhajus Salikin. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab Salat, sifat salat Nabi berangkat ke masjid. Nah, sekarang kita lihat sifat salat Nabi disebut oleh Syekh As-Sa'di di sini mulai dari persiapan, yaitu berangkat ke masjid. Walaupun persiapan sebelumnya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, bersuci. Berarti bersuci dari rumah. Ya, situ bisa berwudu ketika hadas kecil. Kalau hadas besar berarti dia mandi besar atau mandi junub atau mandi wajib. Kalau tidak ada air berarti tayamum, dan hukum-hukumnya sudah kita lewati. Terus penuhi syarat-syarat, kemarin sudah kita bahas syarat-syarat untuk melaksanakan sholat. Ada di situ bersuci, ada di situ nantinya menghilangkan najis, ya, tempatnya itu harus bersih dari najis. Ada di situ menutup aurat, ada di situ menghadap kiblat, ya. Dan beberapa yang kemarin sudah kita bahas dari syarat-syarat sholat yang ada. Sekarang kita lihat sifat sholat Nabi, lihat perkataan Syekh As-Sa'di terlebih dahulu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, babu sifatis shalah yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Fa idza dakhala al-masjida qala bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa yuqaddamu rijluhu al-yumna lidukhulil masjidi wa rijluhu al-yusra lil khuruji minhu wa yaqulu hadha dhikri illa annahu yaqul waftah li abwaaba fadlik kama warada dhalika fil hadits alladhi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Bab sifat salat, disunnahkan datang ke masjid dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jika masuk masjid mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, dan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid, lalu mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ketika keluar masjid mengucapkan zikir seperti di atas, kecuali pada bagian akhir diganti menjadi waftahli abwaaba fadlik. Hal ini sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, lihat. Jadi awal beliau tidak masuk langsung pada gerakan sholatnya, namun beliau katakan dulu persiapan. Disunahkan datang ke masjid, tidak tergesa-gesa, datang dalam keadaan tenang. Kemudian masuk dalam masjid, membaca doa ketika itu. Lalu mendahulukan kaki kanan untuk masuk. Kalau keluar nanti mendahulukan kaki kiri. Nah, sekarang kita lihat berangkat ke masjid dalam keadaan tenang. Berangkat ke masjid dalam keadaan tenang, disunahkan menuju masjid, disunahkan menuju sholat atau menuju masjid dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalat wa 'alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju salat, jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Nah, lihat hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengar iqamah. Ini bukan azannya, namun apa? Iqamah. Berarti dia sebenarnya sudah telat. Famshu ila sholat, maka tetap jalanlah tenang menuju sholat. Wa alaikum bisakinah, hendaklah engkau dalam keadaan tenang, wal waqar, tidak tergesa-gesa, wala tusri'u, tidak cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari imam maka ikutilah, wa ma fatakum faatimmu, apa saja yang kalian dapati dari imam maka ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Sekarang lihat pengertian sakinah dan waqar. Sakinah artinya gerakannya tenang dan menjauhi perbuatan sia-sia.
Waqar artinya kondisinya tenang dengan menundukkan pandangan dan memelankan suara. Kondisi tenang ini tetap ada walau dalam kondisi khawatir luput dari Nah, rakaat. walaupun telat, imam sudah mulai sholat, kita malah jadi masbuk, tetap juga dalam keadaan tenang. Lihat sini contoh kasus Nabi SAW pernah negur sahabat yang gerakannya tergesa-gesa karena ingin dapati imam. Dari Abu Qatadah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, kami pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu terdengar suara kaki berjalan. Ketika telah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami terburu-buru untuk sholat. Beliau berkata, janganlah kalian lakukan seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, tetaplah bersikap tenang. Bagian mana yang kalian dapati, maka ikutilah. Lalu yang luput dari kalian, sempurnakanlah. Nah, bagian yang mana kalian dapati, ikuti. Namun bagi makmum masbuk itu rakaat pertama untuknya. Yang luput dari kalian, ya, yang luput dari kalian, yang berarti yang belum dikerjakan, dia datang di rakaat kedua misalnya, belum dia kerjakan rakaat ketiga, rakaat keempat, berarti itu yang dia luput. Maka kerjakan lagi. Kalau imam sudah selesai salam, maka berdiri. Kekurangannya yang ada itu tinggal disempurnakan. Nah, di sini jadi dalil walaupun dalam keadaan sudah kumandang iqamah, suruh jalan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Tadi Nabi SAW dengar itu hentakan kaki orang yang cepat tuh datang ke masjid. Terus masuk dalam shaf. Dan ini cuma ada cepat-cepat kayak gini cuma ada kalau orang telat. Namun kalau dia datang di awal-awal saat sudah azan, masih awal, pasti dia tidak akan seperti itu. Yang biasanya cepat-cepat tadi itu kalau sudah dengar iqamah. Apalagi kalau dia iqamah itu masih ngobrol situ, wah sudah itu. Siap-siap gerakan cepat itu untuk wudunya, masuk ke masjidnya lebih cepat lagi. Maka ini jadi dalil juga paling bagus kalau kita datangi sholat 5 waktu itu lebih awal. Nggak pas lagi iqamah baru kemudian kita masuk. Ya, kecuali kalau memang ada uzur. Kalau nggak ada uzur ya sudah. Tetap lebih awal itu lebih bagus. Biar tidak ada ketergesa-gesaan seperti ini. Baik. Itu tadi terakhir tentang ketergesa-gesaan saat berangkat ke masjid. Namun ada pelajaran lagi dari kitab Hilya Al-Auliya. Ada perkataan Hatim Al-Assam yang menyebutkan tergesa-gesa boleh. Asalnya ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Al-ujla minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu boleh untuk 5 perkara. Bisa dicatat 5 perkara ini. 1. Menyajikan makanan ketika ada tamu. Menyajikan makanan ketika ada tamu. 2. Mengurus jenazah. 3. Menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Ini untuk wali ya. Menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Yang keempat, melunasi utang ketika sudah jatuh tempo. Yang kelima, segera bertobat jika berbuat dosa. Segera bertobat jika berbuat dosa. Itu tadi 5 hal yang diperkenankan boleh tergesa-gesa atau boleh dipercepat. Namun asalnya al-ujlah minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Terus bisa dibaca lagi. Membaca doa masuk masjid. Ketika masuk masjid meminta rahmat pada Allah dengan membaca zikir dan doa. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang artinya dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Nah, di sini kalimatnya waftahli abwaba rahmatik.
Biasa yang kita ada yang hafal yang lebih singkat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau mau panjang pakai bismillah di awal, setelah itu ucapan salam. Kalau tadi Syekh Sa'di itu tambahkan lagi dengan sholawat dan salam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru kemudian doa memohon ampunan pada Allah, baru doa dibukakannya pintu rahmat. Pintu rahmat sini artinya pintu ampunan ketika kita berada di masjid. Terus ketika keluar masjid, ketika keluar masjid meminta karunia Allah dengan membaca zikir dan doa, bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu karuniamu. Pintu karuniamu di sini adalah pintu rizkimu, yaitu ketika kita keluar dari masjid. Masuk masjid minta rahmat, minta ampunan. Keluar masjid minta kelapangan dari Allah supaya dibukakan pintu rizki. Jadi antara pengertiannya kenapa masuk dan keluar itu doanya berbeda. Masuk itu dengan rahmat, minta rahmat. Keluar itu dengan meminta fadlik, dengan meminta karunia Allah. Terus masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Terus yang dimaksud tarajjul? Yang dimaksud tarajjul dalam hadis kata Ibnu Hajar adalah menyisir dan meminyaki rambut sebagaimana disebut dalam Fathul Bari. Nah, berarti di sini menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal. Kenapa pakai sendal dengan kaki kanan dulu? Karena kaki ingin dimuliakan. Kita pakai sendal berarti bentuk takrim, memuliakan kaki. Segala bentuk pemuliaan pada sesuatu dahulukan yang kanan. Kemudian ketika menyisir rambut itu berhias diri. Ya, menyisir rambut itu berhias diri, berpenampilan. Berarti segala bentuk berhias diri, berpenampilan lebih bagus mendahulukan yang kanan. Juga dalam setiap perkara yang baik-baik, kalau sini bersuci. Dan ketika bersuci berarti tujuannya nazafah. Nazafah di sini artinya ketika kita bersuci, wudu, mau mandi, tayammum, ya, ini bersuci untuk membersihkan diri. Maka tujuan membersihkan diri mendahulukan yang kanan. Juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Di sini dikatakan tarajjul itu adalah menyisir dan meminyaki rambut. Menyisir dan meminyaki rambut itu bentuk zina, berhias diri, berpenampilan. Maka mendahulukan yang sisi yang kanan terlebih dahulu. Nah, coba lihat ada kaidah di sini yang bagus dari Syekh Abdullah bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, termasuk sunnah jika engkau memasuki masjid, hendaklah engkau memulai dengan kaki kanan, lalu jika keluar hendaklah engkau memulai dengan kaki kiri. Nah, ini riwayat membuktikan dari Anas bin Malik juga tadi. Kalau masuk masjid, ini dikata langsung dari Anas bin Malik ya, dengan kaki kanan, kalau keluar dengan kaki kiri. Terus kaidahnya sekarang. Kaidah dalam mendahulukan yang kanan disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan dalam itu Syekh Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan. Ya, dalam Minha bin Abdillahnya dihapus dulu ya. Dalam Minha Al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, yaitu dalam rangka takrim atau memuliakan, zina atau berpenampilan, dan nazafah atau bersuci atau membersihkan diri. Ya, lihat kaidahnya, 3 keadaan kita mendahulukan yang kanan. Diambil kesimpulannya dari hadis Aisyah tadi. 1 untuk takrim, memuliakan. Ya, 1 untuk takrim,
memuliakan. Contohnya apa? Kalau takrim sini yang kita bahas pakai sendal. Karena lagi memuliakan kaki. Ya, lagi memuliakan kaki. Ketika kita makan, ini juga ini suatu yang mulia yang kita lakukan. Maka dahulukan yang kanan, berarti pakai tangan kanan. Ya, pakai tangan kanan. Kemudian yang kedua, zina, untuk berpenampilan, berhias diri, tampil bagus. Itu dahulukan yang kanan. Ya, ini dahulukan yang kanan. Maka nanti para ulama bahas untuk pembahasan ini sampai mereka punya perselisihan pendapat memakai jam tangan itu pada tangan kanan atau ke tangan kiri. Apa jawabannya? Tergantung. Ya, kalau tujuannya ingin tampil bagus, tangan kanan berarti. Ya, terus kalau tujuannya untuk fungsi lihat jam, takut yang kanan itu banyak gerak, bebannya lebih banyak, maka tangan kiri yang dipakai. Ini rincian juga dari Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Ada salah satu fatwa beliau rinci seperti tadi. Ya. Jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya diperkenankan. Terus ada yang tujuan yang ketiga, nadhafah, untuk membersihkan diri. Contoh pada wudu, contoh pada mandi, contoh pada tayammum. Kalau tujuannya seperti itu berarti mendahulukan yang kanan. Termasuk siwak, kita bersiwak, itu membersihkan mulut. Berarti dahulukan mana dulu? Yang kanan dulu. Ya, itu mendahulukan sisi yang kanan. Nah, jadi tujuannya tiga tadi, untuk takrim. Kemudian yang kedua untuk zina, takrim pemuliaan. Yang kedua zina, berpenampilan. Yang ketiga nazafah, bersuci atau membersihkan diri. Tiga hal ini berdasarkan hadis Aisyah tadi yang seperti saya rinci, ini jadi dalil ya kita mendahulukan yang kanan. Berarti di luar tujuan ini, kalau untuk perkara yang kotor, bukan yang bersih-bersih ya, maka nanti yang kiri yang dipakai. Contoh, misalnya ketika buang hajat, maka tangan kiri yang dipakai untuk membersihkan. Karena perkara yang kotor, bukan seperti wudu, bukan seperti tayamum, bukan seperti mandi. Ya, kalau menulis itu bentuk pemulihan pada tangan berarti. Maka masuk takrim, berarti tangan kanan yang dipakai. Sama seperti makan juga, tangan kanan yang dipakai. Kalau memotong rambut, sisi mana dulu? Hah? Tukang cukurnya nggak paham. Ya, tukang cukurnya nggak mau diatur, pokoknya mau asal aja gitu ya. Kalau ini masuk dalam zina berarti berpenampilan, sama seperti ya menyisir rambut. Ya, berarti kalau tukang cukurnya ngaji, dia potong dari kanan dulu. Nah, gitu. Yang pertama untuk pemuliaan, kemudian yang kedua untuk berhias diri, kemudian yang ketiga untuk bersuci atau membersihkan diri. Dan di sini tidak dibahas untuk perkara-perkara yang haram. Ya, perkara-perkara yang haram tidak dibahas dalam pembahasan tadi. Maka tidak ada jawaban untuk ya misalnya saya menenggak minuman keras, miras, itu pakai tangan kanan apakah tangan kiri? Enggak dibahas. Merokok pakai tangan kanan apa tangan kiri? Enggak dibahas juga. Tinggalkan semua. Beri coklat Valentine, hah? Enggak usah dijawab, kurang kerjaan kamu. Apalagi kasih coklat ayam jago lagi. Terus kalau terima pakai tangan apa? Hah? Dikasih coklat? Enggak perlu dibahas juga. Ada sebuah daerah yang masjidnya di halaman belakangnya terdapat tempat pemandian air panas warga. Apa tetap dihukumi makruh sholat di masjid tersebut? Kan tidak satu dengan masjid. Di halaman belakangnya, halaman belakang.
Kalau tidak mengganggu sholat di situ juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nanti bisa diperinci lagi. Di dalam majelis ilmu sering disarankan untuk tidak berpolitik. Bagaimana jika belajarlah tersebut bukan untuk berpolitik, tapi untuk membangun masyarakat? Boleh. Namun kalau kamu suruh bahas politik dalam majelis ilmu, yaitu politik yang saat ini ada, tidak perlu. Ustaz, bolehkah sholat di tempat ibadah agama lain? Saya nanti perinci lagi. Kemarin saya lupa beberapa nukilan tentang sholat di kanisa, tempat ibadah agama lain. Nanti saya rincikan hal itu. Sewaktu KKN kami diberikan dana oleh Kemensos untuk mengadakan program, namun ternyata dana itu surplus berlebih. Bagaimana sikap terhadap uang surplus tersebut? Bolehkah dibagikan ke setiap anggota KKN atau dikembalikan ke Kemensos tadi? Namun hal ini sulit dan tidak mungkin. Atau dibagikan pada fakir miskin atau panti asuhan. Yang pertama, dana surplus tadi bukan danamu. Dan biasanya di situ dibuat nota palsu untuk menihilkan anggaran yang ada, sehingga dianggap semua anggaran jadi habis. Buat nota palsu dosa lagi. Satu. Kemudian yang kedua, dia manfaatkan uang tadi, ya, uang tadi berarti dia tidak punya hak untuk manfaatkan uang tersebut karena tidak sesuai dalam anggaran. Maka yang ada, kalau yang pertama tadi disebut, bolehkah dibagikan ke setiap anggota KKN? Anggota KKN dibagikan uang ini semua makan uang haram. Dikembalikan ke Kemensos, nggak mungkin. Kemensos suruh untuk buat itu dana tersebut habis. Itu aturan. Kalau bisa kembalikan itu. Namun nggak mungkin secara anggaran seperti ini, tidak mungkin. Yang ada disalurkan untuk kepentingan sosial. Bisa dikasih ke fakir miskin, ke panti asuhan. Yang penting tidak boleh digunakan pribadi atau untuk bangun fasilitas jalan. Apakah ada batasan minimal berapa hari untuk puasa Daud, dan bagaimana jika ingin mendapatkan puasa Senin Kemis sekaligus? Tidak ada batasan. Kalau ingin dapat puasa Senin Kemis sekaligus berarti pas puasa Daudnya jatuh hari Senin atau pas puasa Daudnya jatuh hari Kemis, dapat dua-duanya. Namun tidak boleh puasa dua niatan sekaligus gitu. Atau dia bukan dua niatan, maksudnya dia jalankan puasa Daud sekaligus Senin Kemis, berarti nanti jadi harinya ada yang berurutan situ. Nggak boleh, puasa Daud sudah paling maksimal. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat sunnah di waktu yang haram? Semisal sebelum maghrib kita masuk masjid dan sholat sunnah. Pendapat yang paling kuat, boleh sholat sunnah di waktu terlarang, yang dimana sholat sunnah tersebut punya sebab. Contoh yang punya sebab, tahiyatul masjid. Saat masuk masjid ingin kerjakan sholat tahiyatul masjid tadi, ya, ini ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Ada kuburan yang digusur lalu dibangun masjid di atas tanah tersebut. Bagaimana hukumnya sholat di masjid itu? Kan kuburannya sudah digusur, berarti sudah tidak bersatu lagi kuburan dan masjid. Ya, sudah tidak bersatu lagi kuburan dan masjid, berarti masih boleh. Seperti di sini masjid kampus UGM dulu itu kuburan itu ada di situ. Namun ketika pembangunan masjid, ya, kuburnya itu digusur dari situ, dipindahkan semua. Akhirnya cuma ada masjid saja. Yang tidak boleh masjid dan kubur jadi satu. Masjidnya ada, kuburnya juga bentuknya masih ada, ya, jasadnya situ masih ada, tidak boleh. Ada seorang ikhwan dan ingin membangun usaha pakaian syar'i untuk wanita. Yang saya tanyakan, apakah boleh jika nanti ada seorang akhwat yang ingin membeli dagangan saya mengajak COD? COD apa singkatannya? Nah, terus ketemuan langsung. Saya jawab bilang boleh, asal ketemuannya di pelaminan. Wah, ini ragunya apa? Ini tanya ini macam-macam aja. Ya jelas gini, itu kan tadi pakaian perempuan, yang jelas beli perempuan. Kamu cari-cari masalah aja untuk gini.
Makanya kamu kalau masih jomblo ya kan, nikah kamu itu. Nikah istri yang jualan, bukan kamu. Kamu yang bangun sistem aja. Namanya jualan, yang layani ya akhwat. Kamu cari-cari masalah saja ini. Lagi COD lagi, ya Allah. Musibah ini. Mau menanyakan mengenai resiko menghilangkan jimat atau buhul. Dulu entah kakek atau bapak saya menaruh jimat di kandang sapi. Sekitar setahun yang lalu bugul tersebut ana bakar atau musnahkan. Sekarang ternyata semua sapi-sapi saya tiap mau hamil pasti gugur. Pertanyaannya, apakah jin atau setan tersebut mengganggu usaha atau peternakan saya? Apakah harus diruqyah? Ini yang diruqyah ini bukan sapinya. Apa manfaatnya coba? Kan gak logis. Iya kan? Yang butuh diruqyah itu orangnya tadi itu loh. Berarti yang pertama coba, jadi kalau punya masalah misalnya, ini kaidah penting, masalah, maka kembalikan yang punya masalah ini koreksi diri, dia koreksi diri dulu. Nih, usaha saya gagal nih, jangan salahkan orang lain dulu ini. Namun dia koreksi dulu. Saya ini kurang apa ya di sini ya? Oh, ternyata saya masih pakai jimat. Oh, berarti ini dia dimusnahkan. Oh, saya dulu punya ilmu hitam. Oh, berarti saya tobat dulu dari ini. Oh, keluarga saya masih meyakini seperti itu. Oh, berarti ini suruh tobat keluarganya. Jangan salahkan orang luar dulu. Jangan salahkan hewannya dulu. Nah, jika ini sudah benar, nah baru nanti koreksi lagi yang di luar-luar. Jadi dari dalam dulu dikoreksi. Dia mungkin kurang ibadah, kurang apa. Allah beri ujian terus di situ. Sholat sunnah rawatib sebaiknya dilakukan di rumah atau di masjid. Jika dilakukan di rumah, saya tidak kebagian shaf pertama. Nah, untuk qobliyah, kalau sudah yakin bahwasanya kalau datang ke masjid akhirnya telat, berarti dia dahulukan pergi ke masjid dulu biar dapat shaf pertama. Apalagi antara azan dan iqamah terlalu singkat, maka mendingan sholat qobliyahnya lakukan di masjid. Adapun ba'diyah bisa lakukan di rumah kalau untuk ba'diyahnya. Wallahu a'lam. Apa hukum pemerintah menyita seluruh aset, tidak memandang harta korupsinya atau bukan? Wallahu a'lam. Apa hukum kita sebagai penyedia jasa melayani permintaan jasa dari bank? Semisal kita arsitek, diminta untuk desain bangunan bank, kamu dukung langsung. Karena ini punya peran serta langsung, bangunan itu ada. Beda kalau tidak turut ikut langsung. Maka kalau ini ikut bangunannya langsung, berarti dia dukung di situ. Berarti dukung dalam maksiat. Apakah boleh dana zakat mal disalurkan dalam bentuk sembako? Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ketua Lajnah Ad-Daimah di masa silam, dalam fatwanya membolehkan hal ini. Dalam zakat mal dibentukkan suatu barang, selama tadi yang diberi itu ridho, ya, yang diberi itu ridho dan tidak protes untuk ini, maka boleh berbentuk barang diberikan untuk zakat mal tadi. Misalnya saya punya kewajiban zakat mal 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini saya bagikan langsung dalam bentuk sembako, terus serahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima, maka dibolehkan. Bagaimana jika mendapat hadiah dari vendor setelah proyek? Jika uang, bagusnya dikemanakan? Sering dari atasan memberi yang katanya sedekah dari vendor. Itu bukan sedekah, itu uang tips. Uang tips seperti ini tidak boleh. Istilah kalau di masa Nabi SAW itu namanya hadayal ummal. Hadayal ummal kata Nabi SAW dalam satu riwayat, hadayal ummal gululun. Hadayah ummal itu termasuk hadiah khianat. Khianatnya kenapa? Kalau gulul itu istilah, kalau dalam istilah hadis ini biasanya diistilahkan untuk pengambilan harta rampasan perang diam-diam. Harusnya harta rampasan perang itu dikumpulkan baru nanti dibagi, namun diambil diam-diam. Wah, ini saya dapat ini nih, saya ambil diam nih untuk saya, ini jatah saya.
Itu namanya ghulul, berarti khianat di sini. Ummal hadiah untuk pegawai ini dikatakan khianat. Kenapa? Karena yang di atas majikannya, bosnya, direkturnya, manajernya tidak tahu. Maka seperti itu tidak boleh. Kalau bentuknya dimaksudkan seperti itu, tidak boleh untuk dimanfaatkan. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas takmir untuk kepentingan individu? Contohnya adalah menggunakan komputer masjid untuk mengerjakan tugas kuliah. Asalnya tidak boleh. Apa hukum emoticon di WA dan lain? Kalau emoticonnya tadi, nanti bisa baca tulisan saya di rumaisa.com. Saya bahas tentang hukum emoticon di sini dan ada penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah. Amannya tidak dipakai. Namun kalau itu gambarnya bukan utuh, bukan utuh, lebih-lebih lagi menghindari wajah, lebih bagus. Kalau cuma sekedar tangan saja, jempol, jari, seperti itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Saya takmir masjid. Di masjid kami ada acara khataman Al-Quran, di mana isi acara tersebut adalah berkumpul dan membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Pembacaannya dibagi satu orang satu juz. Waktunya bersamaan. Apakah membantu persiapan acara tersebut berarti membantu dalam acara bid'ah? Gini, kalau tadi bacaannya itu bersamaan, ini kamu juz 1, ini sampai orang ke 30 sampai juz 30, itu tidak dikatakan kita baca masing-masing. Kalau mau baca kalau dihitung baca masing-masing, misalnya ada yang baca kita dengar, kita dihitung juga sama baca. Kalau kita dengar itu, kalau ini nggak mungkin dengar masing-masing, berarti masing-masing pikirkan untuk bacaannya sendiri-sendiri. Berarti masing-masing orang selesaikan satu juz. Bukan khataman Al-Quran untuk 30 orang tadi. Karena 30 orang tadi masing-masing cuma menyelesaikan satu juz saja. Tidak disebut menghatamkan Al-Quran. Seperti ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan jika ditugaskan uji coba suatu produk tetapi kita nanti meninggalkan sholat Jumat? Uji coba bisa ditunda hari Senin tetapi mempengaruhi hari produktivitas produk tersebut. Apakah atasan yang menyuruh kita termasuk menzalimi kita dengan tidak memikirkan anak buahnya untuk sholat Jumat? Tidak dipenuhi tadi, sholat Jumat lebih wajib daripada urusan ini. Ini cuma urusan perut saja. Masa urusan perut itu mengalahkan urusan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini kewajiban 1 minggu 1 kali untuk sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbah apalagi 1 minggu 1 kali. Maka tinggalkan itu demi memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah sah sholat di luar masjid ketika sholat Jumat dikarenakan dalam masjid sudah penuh? Dan masalahnya makmum yang berada di luar hanya bisa mengikuti sholat jamaah melalui speaker saja. Bagaimana hukumnya apabila listrik mati dan makmum yang berada di luar masjid tidak bisa mendengar suara imam? Ada syarat yang dipilihkan oleh para ulama. 1, orang yang di luar masjid dia tahu keadaan sholat di dalam. Berarti bisa dengan suara, bisa dengan bersambungnya shaf. Bisa dengan suara, bisa dengan bersambungnya shaf. Yang paling aman kata Syekh Shalih Al-Munajjid bersambungnya shaf. Artinya ini keluar. Nah ini di luar sini ada jamaah lagi sampai di ujung sana ke timur lagi. Nah itu nanti bersambungnya shaf lagi. Sehingga kalau bersambungnya shaf, misalnya sound system mati, gerakannya dia cuma tahu dari gerakan orang di depannya. Yang ini nanti diikut gerakannya dari depan, ikuti lagi sampai belakang. Yang di luar tahu gerakan di dalam. Nah, yang di luar sana yang tidak dengar suara tahu gerakan orang di depannya. Maka tidak ada masalah. Namun kalau cuma pakai syarat terdengar suara saja, sound system mati, maka dia bingung nanti untuk melihat keadaan di depan itu bagaimana. Karena suara tidak ada lagi. Yang paling aman adalah syaratnya shaf bersambung. Dan ini paling aman sekali dilihat. Kita dapat menjawab pertanyaan, gimana Ustadz kalau ada yang cuma lihat TV saja kemudian dia ikut sholat dengan melihat TV tadi. TV-nya untuk siaran langsung dari Mekah, lagi sholat tarawih. Jawabannya gampang, shafnya tidak bersambung, sehingga kamu tidak bisa ikuti yang ada di masjid. Iya kan? Tidak bisa mengikuti yang ada di Masjidil Haram tadi karena shafnya tidak bersambung. Terjawab langsung, maka tidak dibolehkan. Kalau syaratnya cuma suara saja, saya kan dengar suaranya, belum bisa menjawab. Namun kalau syaratnya shafnya bersambung, terjawab itu semuanya.
Bagaimana hukumnya memberikan tips atau uang terima kasih pada panitia pekerjaan proyek meski dari pihak PPK tidak bicara di awal atau tidak mengharapkan tips tersebut? Saya di sini sebagai kontraktor pemerintah. Ini masalah kontraktor, ini masalah rumit ini karena tips-tips tadi tetap berlaku dikarenakan kadang proyek tidak jalan kalau tidak diberi tips, atau nanti penolakan lagi berikutnya kalau tips ini tidak diberi. Maka timbang baik-baik, terutama ini memberi kepada pegawai pemerintah. Yang jelas kalau antum dengan keterpaksaan beri karena dia nuntut seperti itu, entah dia ngomong langsung atau dia menyatakan dengan keadaan. Bisa dengan lisanul maqal, bisa dengan lisanul hal, yaitu dia ngomong langsung atau keadaannya. Kok seakan-akan kok tidak terima lagi gitu pekerjaan ini. Ya, dia nggak mau ajak bicara lagi, nggak mau terima lagi proyek kalau kita tawarkan gitu. Nah itu namanya lisanul hal. Maka dilihat ini berdampak seperti itu atau tidak. Asalnya tidak boleh diterima, ya pegawai tadi tidak boleh terima. Namun orang yang beri tadi. Yang beri kadang dia kondisi darurat harus beri. Maka kalau dia kondisi darurat harus beri berarti ini dia halal untuk beri, namun yang terima haram untuk dia terima. Itu ada dua pihak yang berbeda keadaannya. Yang beri ini halal baginya, yang nerima nggak boleh dia manfaatkan. Wallahu a'lam. Di sini ditanyakan, sudah diajarkan mengenai ilmu-ilmu untuk menikah. Ditanya, jadi berilmu sebelum menikah atau menikah dulu kemudian mencari ilmu bersama-sama? Dia tanya berilmu dulu sebelum menikah. Antum berilmu dulu kemudian nikah. Ilmu apa yang dibutuhkan? Ilmu yang antum pakai nanti untuk menikah. Terus menikah kemudian mencari ilmu. Ya jelas setelah menikah ngaji lagi. Butuh nambah ilmu lagi, ya. Antum punya tanggung jawab untuk didik istri. Kalau nggak bisa didik langsung berarti ngajak istri juga ke majelis ilmu. Berarti ngajinya bareng dengan istri. Jadi nggak berhenti ilmu tadi. Sebelum menikah berarti punya ilmu. Ketika sudah menikah punya ilmu lagi. Nggak cukup berhenti saja. Dan biasanya, ya kalau sudah sibuk dengan dunia kerja, ya rata-rata meninggalkan ilmu tadi. Ilmu sudah tidak mikir lagi, cuma mikir dunia saja, pekerjaan saja. Koreksi. Tetap belajar. Istri belajar, suaminya juga belajar pula. Dan kalau memang tidak bisa belajar untuk weekday, hari kerja, weekend punya waktu, gunakan untuk belajar. Bukan gunakan untuk jalan-jalan terus, nggak ada waktu untuk belajar sama sekali. Sudah weekday itu untuk repot kerja, sibuk kerja, weekend juga untuk sibuk untuk jalan-jalan. Kapan mau belajarnya? Harus ada waktu seminggu itu berapa kali itu untuk belajar, untuk nambah ilmu, ya. Kalau enggak, ilmu tetap stagnan gitu saja, atau lama-lama tadi ilmu itu luntur. Kalau ilmu sudah luntur, rasa takutnya luntur. Kalau sudah rasa takut luntur, sudah maksiat yang ada. Apa hukumnya akhwat yang kepedean? Terlalu pede. Apa? Ini pertanyaan masih global ini. Saya sudah hijrah, namun istri saya belum. Saya suruh sholat fardu, namun kadang masih susah. Saya suruh pakai jilbab, juga masih susah. Saat ini kami sudah punya 2 anak, namun masalahnya istri saya susah untuk menuruti bimbingan saya, terutama dalam hal perkara agama. Mohon solusinya Ustadz. Mau cari yang baru? Gampang banget jawabnya ini. Saya kira tadi ujungnya dia mau tanya di bawahnya nih, Ustaz gimana kalau saya cari yang baru aja? Dia nggak nanya kayak gitu tadi. Itu bukan solusi. Bina yang ada dulu. Berarti mungkin strateginya kurang pas. Coba buat rayuan-rayuan maut lah, kasih sogok apa begitu. Ya, yang istri itu senangi. Pelan-pelan tuh dia diajak. Masih jadi istri berarti punya tanggung jawab suami untuk didik terus. Namun biasanya perempuan itu lebih mudah untuk ngaji dibanding laki-laki.
Harusnya ada strategi, ini mungkin ada strategi yang kurang pas untuk ini. Biasanya yang nerima nasihat, coba lihat pengajian-pengajian yang ada itu ibu-ibu lebih banyak. Bapak terlalu sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Atau dia dengan kerjaannya gitu. Ibu-ibu biasanya sibuk dengan ngajinya. Maka coba ada teman-teman dekat perempuan yang mungkin setipe dengan istri jenengan, itu bawa ke situ. Dia mungkin cocoknya dengan itu. Nah, ini cari yang sama-sama suka ngaji. Nah, itu baru nanti ngajak untuk hadiri pengajian. Nanti pelan-pelan insya Allah berubah. Karena dia sudah dapati habitatnya, lingkungannya. Tahap-tahap untuk mempelajari ilmu agama, urutan-urutannya seperti apa. Kalau antum masih punya waktu panjang untuk belajar dan masih muda, saran saya, kalau sudah punya dasar-dasar akidah, buka dengan pelajari bahasa Arab. Ya, ini terutama yang muda ya. Buka dengan pelajari bahasa Arab. Antum tidak buka pintu ini, maka peluang untuk dalami ilmu yang lainnya sulit. Kalau buka dengan belajar bahasa Arab, terbuka nanti pintu yang lain. Ilmu apa yang dipelajari? Kalau sudah dapat conversation dasar, percakapan dasar, pelajari nahwu shorof. Ya, nahwu shorof itu kuncinya. Pintu ini belum terbuka, maka pintu untuk mempelajari ilmu agama belum terbuka lebar. Itu kalau masih punya waktu panjang untuk belajar, manfaatkan waktu mudanya untuk ini. Kalau antum sudah buka ini, sudah punya kunci, masuk lebih mudah. Namun kalau ini belum punya kunci, maka belum. Ya. Maka dalami itu terlebih dahulu. Itu saran saya untuk yang muda-muda. Ustadz, orang tua saya sudah mulai ngaji dan juga sekarang saya sedang dalam proses ta'aruf dengan akhwat. Saya sekeluarga sudah datang ke rumah keluarga akhwat. Yang ingin saya tanyakan, karena keluarga saya belum ngaji dengan baik, maka ada hal dalam proses ta'aruf tersebut yang orang tua saya berharap orang tua akhwat untuk bergantian silaturahmi ke keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Nanti urusan dengan orang tua seperti itu. Yang penting antum jaga hubungan nanti dengan si akhwat tadi. Ya. Tidak ada hubungan bebas ini karena belum ada hubungan apa-apa. Namun saran saya, kalau itu sudah fix dan orang tua sudah setuju, sarankan pada orang tua untuk segera melamar. Kemudian melamar dengan meningkat, jaraknya juga tidak terlalu jauh, lebih cepat, lebih baik. Saya ingin memberi saran kepada orang tua saya pergi ke pengobatan alternatif. Setelah saya cari tahu di internet, pengobatan alternatif tersebut memang dapat mengobati segala penyakit berat dengan metode memindahkan penyakit ke dalam telur. Menurut asistennya, dia memakai ilmu tenaga dalam kejawen. Ya sudah kalau begitu, sudah jelas masalah. Ya, yang pertama tahu alternatif ini masalah dari mana? Tidak ilmiah. Kenapa pakai telur? Dan nyambungnya dari mana penyakit tersebut pindah ke telur tadi? Selangnya modelnya kayak bagaimana? Nah itu logikanya. Ini pindah ini, penyakit ini kok bisa jalan sendiri, kok tiba-tiba ada di telur? Ini nyambungnya pakai apa coba? Apa Bluetooth bisa nyambung? Kan nggak bisa. Itu aja. Wifi bisa nyambung? Nggak bisa juga. Logika sudah nggak masuk. Kalau logika kamu sudah nggak masuk, nah itu masalah di situ. Iya kan? Masalah di situ. Maka nasihati baik-baik. Ini pengobatan alternatif yang bermasalah. Kaidah dalam pengobatan lagi, ingat, kita berobat itu bukan sekadar supaya cepat sembuh. Namun apa? Lihat caranya. Kalau cuma sekadar cepat sembuh, datangi kuburan saja, minta ke kuburan langsung ke orang soleh dalam kubur itu, bisa itu tadi terkabul. Orang-orang musyrik itu bisa cari jalan seperti itu. Namun apakah seperti ini kalau sembuh akhirnya datang ke kubur jadi benar? Enggak. Ya, berarti enggak selama punya pengobatan itu dibenarkan cuma karena patokannya bisa sembuh. Enggak bisa. Lihat caranya itu seperti apa. Wallahu a'lam. Ustadz, kata ibu saya ketika tidur sering mengigau. Apakah mengigau termasuk salah satu tanda ada gangguan jin dalam dirinya? Tidak juga. Ya, kalau itu ada gangguan jin, coba lihat reaksinya ketika dengar ayat, dengar azan gitu. Reaksinya bagaimana? Ketika baca zikir, punya pengaruh atau enggak? Nanti baru tahu itu ada pengaruh jin atau tidak di situ.
surat An-Nur ayat 31, awit tabi'ina ghairi ulil irbati. Tolong jelaskan pria yang seperti apa dalam surat An-Nur ayat 31 di sini. Ini yang dimaksudkan adalah ada di sini lagi bahas tentang siapa saja, ada di situ disebut 12 orang yang boleh wanita menampakkan perhiasan dirinya. Sini disebutkan ada laki-laki yang biasanya ikut di rumah, namun dia tidak punya lagi ulil irbah, tidak punya lagi hawa nafsu pada perempuan. Berarti standarnya sudah sepuh dan tidak punya lagi keinginan pada wanita. Nah, kalau tiba-tiba dia masuk dalam rumah, perhiasan wanita ini masih boleh terlihat. Namun bukan di sini buka jilbab, perhiasannya masih boleh terlihat untuk laki-laki seperti ini. Ustadz, apakah seluruh pakaian yang kita kenakan menjadi najis apabila junub di malam hari atau hanya yang terkena saja Ustadz? Kalau yang ditanyakan sini junub berarti yang keluar itu mani. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, mani itu suci, bukan najis. Di antara dalilnya, ketika Nabi SAW itu pakaiannya itu terkena mani, Aisyah cuma mengerik saja pakaiannya tadi, dan Rasulullah SAW kemudian pakai pakaian itu untuk sholat. Ini jadikan dalil tadi oleh mazhab Syafi'iyah dan Hambali bahwa mani itu suci karena tidak disuruh sampai digosok sampai hilang sempurna 100%. Cuma dikerik, berarti cuma dengan kuku saja itu sudah hilang, maka boleh dipakai untuk sholat. Jadi mani yang tepat itu suci, bukan najis. Saya sudah terlalu lama terjebak dalam sebuah maksiat. Setelah itu langsung bertobat, tapi selalu terulang lagi. Hingga ketika saya berdoa meminta ampun seperti tidak ada rasa bersedih. Hati ini seperti mati. Bagaimana solusinya Ustaz? Perbaiki ngajimu baik-baik. Kalau ngajinya itu benar, dapat ilmu yang benar, punya pengaruh, khosyanya makin kuat. Khosyah itu rasa takut pada Allah. Dan ini sifatnya berbanding lurus. Ilmu yang ada berbanding lurus dengan rasa takut. Makin dia punya ilmu, rasa takutnya makin besar. Ilmu makin kurang, rasa takutnya itu semakin kurang. Berarti perbaiki pada ngajinya di sini. Ngajinya bagaimana? Apakah sudah dengan guru yang benar? Kemudian ilmu dipelajari benar ataukah tidak? Ilmu akidahnya itu dipelajari kuat ataukah tidak? Keimanannya selalu ditempa ataukah tidak? Kalau memang ada di situ, ya, maka insya Allah nanti dirinya akan jadi lebih baik. Dan juga yang kedua, jauhi lingkungan yang jelek terus. Kemudian yang ketiga, jauhi bermaksiat sendirian. Kalau punya kebiasaan bermaksiat sendirian berarti ingatkan teman atau orang dekat. Kalau sudah berkeluarga berarti punya istri, ingatkan kalau kita lagi salah. Dan ini jadi obat juga untuk yang biasa maksiat dengan cara nonton video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Itu karena tidak ada yang ingatkan. Kalau ada teman yang ingatkan, ya, maka nantinya ya dia jadi baik, dia jadi sadar ketika itu. Wallahu a'lam. Manakah yang harus didahulukan, membantu orang tua atau berangkat kajian? Kalau bisa bantu orang tua pada waktu tertentu, waktu kajian, berangkat kajian, baiknya bagi waktu seperti itu. Namun kalau keadaannya bertabrakan, maka membantu orang tua lebih utama. Wallahu a'lam. Apa hukumnya chattingan dengan laki-laki padahal cuma teman biasa? Tujuannya untuk menanyakan kabar saja. Soalnya teman lama, nanti dikira sombong. Gak apa-apa sombong. Kalau dengan laki-laki ada aturannya. Kamu baru dibilang sombong gak masalah. Kok sombong banget? Ya karena memang dia gak punya ilmu. Ya. Kalau dia punya ilmu, dia tahu aturan. Oh, saya gak lanjut lagi hubungan dengan ini perempuan ini karena dia sudah tahu aturan. Ya, dibilang sombong aja kok nggak masalah. Atau dibilang kok ini sudah aneh, nggak masalah. Kita dalam kebaikan, ya, kita dalam kebaikan sudah tahu aturan. Maka nggak lanjut lagi chatting-chattingan seperti itu kecuali dalam hal perlu dan darurat saja. Saya waktu kecil suka ambil pulpen, terus 9 gorengan, 5 bayar cuman 2. Kadang uang jajan teman, saya mau bayar sekian juta tapi saya
Nah, yang punya tadi dia tidak tahu itu ada di mana. Yang pertama di sini yang jelas tadi apa, ambil gorengan berapa? 5, bayar cuma 2. Berarti yang 3 dia makan gorengan yang tidak halal. Ya kan? Nah, berarti ini punya orang berarti. Maka kalau orangnya masih hidup minta maaf. Kalau dia minta ganti rugi berarti ganti rugi. Sudah berapa kali ambil gorengan tadi? Coba diingat-ingat berapa kali. Kalau tiap hari selama sekolah, ya itu berarti berapa hari kamu selama sekolah? Kalian kan kerjaan tiap hari kan, tinggal dihitung. Nah, kalau yang tadi yang punya gorengan tadi sudah tidak ada, berarti cari ahli warisnya atau keluarganya. Minta maaf, kemudian ganti rugi di situ. Namun kalau sudah dihalalkan sudah berarti aman. Yang ada cuma minta maaf saja. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Masih sifat sholat Nabi kita bahas, juga masih membahas tentang Riyadhus Shalihin, keutamaan doa. Demikian itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal dan terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.